juga kayak Biron. Jadi Impunity bener-bener bawain draft yang normal standar. Sementara dari Fearless di sini mungkin sedikit berbeda. Di Renji langsung di Shadow Pick bukan luaran. Di Renji. Renji biar kuat sendiri juga sih, kuat sendiri. Dia punya Imperial Order juga yang bisa ngurangin defense. Ya, Jadinya bikin si Kaiser nggak terlalu tanky. tipenya sama sih, tipenya pressure lagi, kaiting lagi. Dia nggak, Kaiser tuh bener, dia itu sebenarnya kayak agak kurang damage-nya karena hero dibandingkan MM lainnya sebenarnya kan. Iya. Cuman emang dia tuh pressure-nya, jadi mainnya sama nih kayak tadi, kayak Dan Ladisan itu. di Renji itu salah satu farmlane yang sebenarnya emang satu-satunya farmlane yang bisa ditinggal sendiri sih. Jadi lumayan mandiri sebenarnya. Jadi mungkin rotasi dari Dolia ini bisa kemana-mana. Kalau memang butuh Celestial Melody ke arah Dun bisa, mau Celestial ke arah Ladies juga bisa. Tinggal kita lihat aja di game kedua kali ini Impunity versus Fearless. Skor sementara 1-0 teman-teman untuk Fearless. Apakah kali ini Impunity bisa sedikit mungkin saja memberikan sedikit perlawanan atas Fearless atau mungkin bakal one sided lagi? Ya kita liatin aja. Tapi mainnya pasti pressure lagi nih Yes. dari Fearless-nya. Mereka masih coba main pressure, masih coba main nge-kiting. Kombinasi Dolia nggak exactly yang natural banget ya sebenarnya. Ledizen atau mungkin ke Adun gitu pilihannya. Dharma masih masuk akal sih Dharma. Cuman ya nih di Renji pastinya bakal banyak ditinggal sendiri di bagian bawah dan ternyata emang mainnya bakal di mid lane dulu Lady Sun dan juga Ming-nya. Bersamaan juga bakal ngambil satu Armadillo Camp dari arah Firehawk. Bakal diamankan sama di Renji, tapi gue rasa nih bakal langsung di follow up lagi di Renji di bagian bawah, bakal langsung ngebuang dia punya flash di early, jadi udah ngebuang flash karena emang pergerakan dari Dolia mainnya masih jauh banget di sungai. Lady Zen juga mainnya nggak bisa buat nge-clear cepat, dia punya utility. Jadinya emang buat clear wave pertama itu bakal dimenangin sama Impunity. Ya sementara dari pergerakannya Fearless ya ini nggak kelihatan kayak mungkin di game yang pertama. Impunity lebih ngasih ke pressure sekarang dengan ngebawa combo Lidison dan juga Ming ini. Jadi mereka mainnya akan lebih pede untuk ngepok dari jauhnya. Sementara dari posisi di Renji ya mungkin harus jaga posisi juga ya. Karena kayaknya Dolianya yang bakal sering rotasi bareng sama Dun nantinya. Yes, itu dia. Ini masih bakal coba ngadu lagi farmingnya. Udah pelan-pelan unggul sebenarnya lagi-lagi Virus. 200 gold nggak banyak, 300. Dan itu mungkin juga karena menang clear juga. Tapi mereka selalu ada aja. Ini yang kalau tim beda ini ya, beda power ya. Ada aja momen kayak gini, Speed Tiver bakal dijagain lagi. Mereka punya keunggulan tambahan 400 gold sekarang SPTC mereka pegang dibandingkan kedua tim. Walaupun dalam kondisi kill yang sama kayak tadi, Speed Tiver nggak pernah dikontes. Keambil semuanya sama pemain-pemain dari Fearless. Makin lama makin jauh ini. Dan juga nih dari Singlin lagi-lagi menang lane teman-teman. Ini Singlin itu menang lane walaupun nggak dibantuin tadi sama tahu-taunya. Meskipun ya awal-awal oke, clearnya dibikin lebih cepat juga dia ngambil satu Spirit River, ngebikin dari Singlinnya menang, cuman bakal di fight lagi. Nampaknya kali ini ada Win Slash menuju ke arah seorang X-Hero, cuman X-Hero susah banget buat ngelawan Dharma sendirian karena dari power clear tadi dibantuin sama tahu-tahu di awal, sedangkan Lin Feng pastinya nggak bakal coba untuk maksa pakai Invincible Warrior, udah mulai maju lagi, bakal ada Invincible Warrior ada akhirnya keluarkan juga, Unreal Blade-nya udah masuk, masih ada Wind Slash, dari tahu-tahu bakal di follow lagi Xiaolin, dengan satu Ice, bakal langsung di flash, majuin lagi dengan seorang X-Hero, sedangkan di saat yang sama juga ada Winter Issue kena Frozen, bakal di follow lagi dengan Unreal Blade, dari tahu-tahu Wind Slash juga udah keluar, pemain dari Impunity bakal dipukul mundur begitu saja oleh Fearless, tapi sayangnya nggak ada korban satupun yang hilang kali ini. Wah gila, itu flashnya barengan bertiga. Set. Iya, timingnya gila banget ya. Sama tapi dari si tahu-tahu ini bener-bener tebal banget sih. Dia coba dipok habis-habisan sama pemain dari Impunity, gak tumbang sama sekali. Malah ngasih space buat Fable-nya, buat Woodwind juga untuk bisa survive di lini belakang. Jadi emang Impunity kayaknya memang ditahan gila-gilaan sebenarnya itu di area atas. Ditahan, masih ditahan tadi. Tebal banget ya. Cuman tadi luar biasa sih, dia Xiaolin itu nge-flash ke depan, Xiaolin nih. Langsung reaksi dari pemain-pemain dari Fearless long flash ke belakang semua. Dan itu 3 arah. Jadi nggak ada yang bisa kelompatan sama Winter Easier. Dia langsung react cepat banget. Nggak ada satupun yang ini yang telat ya. Jadi kayak komunikasinya emang dia udah sadar banget mereka harus keluar. Barengan, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang beda pikiran. Iya bisa sekompak itu ya. Itu chemistry tuh. Kayak dia udah tahu kalau misalkan ini tuh nggak mungkin bisa dimajuin lagi. Nah akhirnya pada flash membelah diri mereka semua ya. Padahal biasanya ada satu tuh. Ini wah udah mundur semua, ada satu yang lah kita mundur. Ketinggalan ya. Iya, ketinggalan ya. Iya. Gila gue kira maju gitu kan biasanya. Kok kalian mundur gitu ya? Enggak, Iya, mundur semua, gila. Dan mereka udah tahu banget kalkulasi ya, mereka nggak bisa perangin di sana dengan ada Shaolin yang masuk ke depan soalnya. Dan sebenarnya chance bagus ya, jadi Impunity juga akhirnya gerakannya bagus ya menurut gua. Mereka bikin momen lah ya. Cuman emang reaksi dari Fearless aja yang lebih jago. Iya, mereka tahu timing kalkulasi fight-nya sih bagus banget sih dari Fearless. Kayak mereka juga nggak maksain.
sebenarnya karena ngeliat juga rotasi yang datang, tapi kita Iron-nya balik kontes. Tadi start, hampir diambil tapi berhasil di-secure oleh Dun. Dan crucial kill, tapi belakang udah ada turut matre keluar, di mana X-Hero kali ini bakal mundur dengan Storm Strike. Henry Blade yang bakal di-commit first blood terjadi di menit 4, tapi tower bagian mid lane gak bakal bisa di-secure lagi sama Impunity. Masih ada Vortex Brand bakal coba untuk maju lagi dengan Blade Tempest, tapi Ocean of Tears juga di-set up. Di saat yang sama juga ada pergerakan dari Ming dan juga Lady Sun, tapi sayangnya juga udah ada Destructive Deluge. Membuat dari arah Azur Golem bakal diamankan juga oleh tim dari Fearless. Ini banyak banget keuntungan yang mereka dapatkan, meskipun mungkin tower bawahnya bakal hilang sebentar lagi dan diamankan sama Impunity. Ya, satu hal yang simple banget yang dilakukan sama Fable di situ, Destructive Deluge-nya memang seperti pop up ngezoning pemain-pemain Impunity untuk nggak bisa ngekontes ke arah Azur Golem-nya tadi. Jadi emang kelihatan game plan yang jelas dari Fearless ketika mereka pecahin tower di mid, mereka udah tahu mau kemana next step-nya. Itu dia. Ini kalau sesuai dengan permainan yang tadi ya Fearless ya, ini game udah berakhir kalau mereka masih serapi tadi. Karena kondisi sekarang udah mengambil tower mid lane cepet banget di awal, atasnya udah mulai ke pressure, bakal dapat juga nih atasnya. Yang mana berat banget buat balikin keadaan nih. Berat banget. Meskipun masih awal banget, tapi kalau kondisi sekarang ini berat banget untuk cari momen comeback-nya nih. Tapi yang suka dari Fearless ya, mereka tahu mereka dapat buy Byron, udah di crucial theft juga tadi sama si Dao. Mereka langsung paksa fight di area mid. Karena hitungannya itu mahal banget. Tower mid-nya pecah, langsung mereka bisa invasi ke area jungle kiri kanan ya. Ya, dan ini bakal dirusuhin lagi tentunya sama tim Fearless. Adanya Overlord di sana, udah coba dikasih informasi juga sama Kaiser dan Lin Feng. Cuma dia nggak punya blue buff, yang dimana nih mananya bener-bener boros banget meskipun dia di reset gitu ya sama Celestial Melody. Ya belum tentu punya mana lagi gitu buat Invisible Warrior. Dia nggak bisa lagi punya Vortex Brand dan juga ada Blade Tempest karena tadi dicolong sama Fearless Esport. Dan di bawah juga ada di push, dimana dari Singlin-nya ini nggak bisa di mirror sama X-Hero. Bahkan lo bisa lihat dari Singlin tuh dia ngebikin tangan defense dulu sebelum dia jadiin Axe of Tauren, dia bisa buat ngelawan Bironnya. Dan dia udah jadi duluan lagi. Axe of Torment-nya di tangan dari Singlin ya. Sementara dari KK ini memang sebenarnya nggak terlalu ketinggalan jauh. Tapi Singlin bakal buka fake pakai terus mantranya, masih bisa lari X-Hero-nya. Kabur cukup ke arah belakang dengan flash tadinya. Dan sekarang hampir jadi momen yang gede banget tuh buat Virus kalau mereka dapetin. Mereka bakal ngusir mundur ke arah merahnya juga. Ada Ali Blade ke depan. Bakal di-reset juga ada Winslash. Winter Ishirin ke zoning tapi gak bisa selamat. Shaolin di take down. Dan posisi dari Lin Feng bakal pakai kabur aja Invisible Warrior-nya. Dikejar dong sama Fable. Sampai nge-flash ke depan ternyata Fable-nya tadi. Pengen banget buat ngikutin Lin Feng tapi gak bakal terlalu bisa buat ngejar ke arah belakang tadi. Iya, sepeda itu ya. Gila ya. Dari Fearless. Mereka bener-bener gak ragu banget, semua team fight yang dibuka sama main-main Fearless mereka gak ragu sama sekali dan follow up-nya juga cepet banget datangnya. Jadi semua inisiasi yang dibuka itu kayak gak sia-sia dari Fearless. Iya, dan ini kalau kita lihat dari net worth gold-nya udah mulai diunggulin lagi sama kawan-kawan dari Fearless. Dan mereka tahu kayaknya dari Impunity bakal coba untuk ambil Overlord, tapi mungkin gak bakal sepede itu juga. Mereka bahkan sampai kayak pengen nge-push di bagian atas aja tuh ragu-ragu banget dari Ming dan juga Lady Sun ya. Yang dimana biasanya kita ngelihat Lady Sun sama Ming itu bakal dominasi banget karena damage yang diberikan itu di buff dari Mingnya, ada Frag Grenade dan juga Kervin yang gue bilang, tali emas dari si Ming itu sendiri. Tapi itu nggak semua itu nggak kelihatan gitu dengan tim Fearless. Yang bener-bener kayak selalu siap ada di mana aja, selalu bisa nge-backup di mana aja. Dan kuncinya juga rotasi dipegang sama Dharma yang menangin lane mulu. Singlin-nya tuh selalu menang sama X-Hero. X-Hero-nya gak dapat space buat yang namanya itu ngelawan Dharmanya. Jadi dia main sendiri tuh, cuma nge-split sama minion doang. Padahal dari up ya, dari networknya ini masih lebih unggul sedikit ya dibandingkan dengan KK. Cuma KK memang dapetin space-nya banyak banget. Jadi kelihatan Fearless Esport ini mereka di early sampai mid game-nya mereka tuh lebih fokus sama objektif. Entah itu tower, entah itu overlord, entah itu tyrant. Tapi kalau misalnya mereka mau buka fight, mereka harus udah ada satu pegangan, entah itu buff tyrant atau apapun itu. Jadi kayak kelihatan jelas game plan mereka dari early sampai mid, mereka nggak mau paksa team fight sama lawannya. Jadi lebih fokus ke arah objektif tower sih. Karena Renji sebenarnya bukan tipe-tipe yang kuat banget. Mau bawa Renji atau mau bawa Lady Sun sama kayak game pertama kelihatan jelas banget no. Iya, yang Renji ini nggak punya damage sakit Lady Sun sebenarnya kalau dibandingin damage-nya. Dan masih coba untuk ngusir lagi, mereka benar-benar ngusir semua merahnya udah diambil sama di Renji-nya juga, tower kedua di sisi bawah udah mulai dipaksa objektif. Unrally Blade di reset untuk Unrally Blade keduanya, dipakai buat lari yang kedua itu dia. Dipakai kiting aja karena ada Winter is Here, mereka masih keluar dari area Winter is Here-nya nggak mau terlalu maksain untuk perang di sana. Tuh, kayak emang gampang banget buat kiting ya sama kawan-kawan dari Fearless. Sekarang mereka tinggal ngambil Tyrant secara free aja. Karena pastinya nggak ada percobaan buat dikontes sama Impunity. Kalau misalkan mereka kontes, itu namanya bunuh diri sih.
Terlalu ini ya, terlalu mengambil resiko ya. Iya, udah jauh net worth gold tiba-tiba udah 27.000 gitu kan. Fearless udah punya gold jauh lebih unggul dibandingkan Impunity. Masalahnya ini menit 9 ya. Kalau mungkin di menit-menit 15 itu ketinggalan 3.000 network mungkin masih bisa ketinggalan beberapa item doang, beberapa pecahan item. Tapi sekarang kalau di menit 9 udah beda 3.000, ini jelas banget sebenarnya lebih diunggulin sama pemain-pemain dari Gede Fearless banget Esports. Gede banget momentum ini. Dharma yang pengen cari lompatan ke arah X0. X0 masih bisa lari ke arah belakang aja. Tapi Up ini sebenarnya udah dapet damage juga sih. Udah lumayan, damage-nya lebih sakit sebenarnya Up-nya Cuma dibandingkan perlu Renji. momentum aja. Cuma tarik ulur aja. Karena di sini Vida sebenarnya cuma mukul mundur dan Renji itu nggak bisa nge-burst, nggak bisa nge-pick off actually. Dia lambat banget untuk ngagetin damage-nya. Dia cuma ke arah poking jatuhnya. Tapi pressure-nya kuat banget masalahnya. Kecuali di sini di range-nya bikin damage karena udah kelihatan ada Eternity Blade di sana. Mungkin dia bisa nge-burst karena ketika lu kena Imperial Order 50% defense lu hilang. Jadinya pasti kena burst. Itu tapi kena ultimate. Kalau gak kena ultimate, ya itu nggak bakal secepat itu nge-kill. Tapi ini kayaknya di range-nya bikin damage deh. Soalnya gue ngeliat dia bikin critical Eternity Blade dan dari arah Overlord yang enhance bakal coba untuk di start sama tim Impunity bakal dipaksa aja kali ini. Tapi udah ada informasi dari Singlin bakal diturut mantra kali ini sendirian maju ke depan. Kena knock sama Overlord. Damage dari seorang juga sakit banget. Vortex Brand Destructive Deluxe. Di sisi belakang udah ada Blade juga keluar dari seorang Nun. Tapi the damage has been done. Bakal dimajuin lagi masih bisa nge-heal kan. Dia punya pasif. Bakal di flash bakal sama Fable. Dan satu orang terisi belakang. No way to run. Harus tumbang double kill menyisakan X0. Seorang diri. War yang mungkin tadi gue pikir bisa dimenangi sama Impunity. Tiba-tiba dibalas dengan Fearless yang sangat baik. Itu awalnya kayak emang Link sini mati duluan sih, Singlinnya sorry. Tapi si Singlin sebenarnya kena efek knock up dari Iron- Overlord. iya, Overlord, Dari iya. Overlord. Kalau enggak, Dia chain stun jatuhnya, chain stun. Jadi kena stun di sini, itu kena knock up juga. Jadi kayak kena chain stun, bener-bener gak gerak iya, deh. iya. Terus sayangnya memang 1 ditukar 4 itu jadi kerugian banget. Kayaknya free banget. Ngepuk dari jauh up-nya udah kena Unruly Blade duluan sama Daudau. Jadi emang udah di lock habis-habisan sama main-main Fearless. Udah gak ada damage duluan, udah pasti Impunity bakal kalah dari segi team fight. Wah, X0 ini juga kita angkep satu persatu jadinya. Kayak buruk banget situasinya dan mereka pengen lanjutin lagi ke arah Overlord-nya dari Lin Feng sendiri. Dan tahu banget Fearless. Fearless tahu banget gak sempet ini. Gak bakal sempat didatangin semuanya Dolia. Ngebukain visionnya Lin Feng. Mereka mau coba buka dari tadi Dilas. Langsung lompatin Ocean of Three di bagian depannya Lin Feng. Dia gak mau keluar karena pengen ngadu smite tapi gak bakal bisa. Udah gak dapet Overlord. Kehilangan Lin Feng juga. Kerugiannya semakin gede banget untuk Impunity artinya 8-1 kondisinya sekarang. Terlalu maksa sih. Itu kelihatan mungkin infonya jelas banget ya. Impunity ngirim 1 X-Hero di area bawah buat coba untuk naikin speed push. Gak kelihatan 4 pemain lainnya udah pasti ada di area Overlord. Dan langsung dijawab, dijemput sama pemain-pemain dari Fearless. Tapi sini Iya, ini bakal mundur aja, nggak bakal di-commit pastinya. Dia cuma nge-kiting doang di bagian mid lane buat dapetin high ground. Dan ini udah fix banget. Keiki-nya bikin full damage dari Doomsday dan juga dia punya Shadow Reaper, Eternity Blade, attack speed kenceng. Jadinya emang jadi damage sendiri yang sakit banget Udah buat jauh dari sih Adrenji. ini. Bahkan dia bisa buat yang namanya itu buat nge-nullify stun dan lain-lain. Dan sakit dari banget. Impunity bakal coba untuk defense kuat tenaga masih ada Winter Isir keluar tapi Biron itu bakal di flash. Terus materinya kena 2. Langsung ditojokkan dan dipukuli sama kawan-kawan dari Fearless. Kristalnya ke expose. Bakal langsung diambil oleh Fearless. Dan mungkin ini bakal jadi kemenangan untuk Fearless. 2-0. wow. Wow. Aku bisa bilang game sense dari Fearless ini udah levelnya beda Nggak, banget.